Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini dan kali ini kita akan membahas mengenai materi pokok soal seleksi kompetensi teknis P3K Arsiparis. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai Arsiparis. Di sini sudah terlihat bahwa materi pokok Arsiparis itu berbeda ya antara materi pokok Arsiparis ahli pertama dan materi pokok Arsiparis terampil. Jadi sesuai dengan Permenpan RB nomor 48 tahun 2014, di sini ada dua kategori ya mengenai jabatan fungsional Arsiparis itu. Jadi ada Arsiparis kategori keahlian, ada Arsiparis kategori keterampilan. Kalau keahlian itu ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Sedangkan kalau keterampilan itu ada terampil atau pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Di sini kita bisa lihat materi pokok ataupun kisi-kisinya pun juga ini sedikit berbeda ya. Memang kategori keahlian itu lebih banyak ya, ada 9 poin, mulai dari kemampuan umum ada 3 poin, kemudian kemampuan khusus ini ada 9 poin. Dan untuk kategori keterampilan ini ada 7 ya. Kemampuan umum ini ada 2 poin dan juga ada 5 poin kemampuan khusus untuk Arsiparis kategori keterampilan. Nah, ini sesuai dengan Permenpan ataupun Permenpan RB nomor 48 tahun 2014 ini, salah satunya ada mengenai tugas pokok Arsiparis, diantaranya yaitu mengelola arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Jadi kita akan secara spesifik di sini kita akan membahas mengenai pengelolaan arsip, baik pengelolaan arsip dinamis ataupun pengelolaan arsip statis. Memang ini sudah masuk ya dalam pengelolaan arsip ya. Pengelolaan arsip itu di sini ya, di poin kelima, pengelolaan arsip baik pengelolaan arsip statis maupun pengelolaan arsip dinamis. Kita langsung mulai ke materinya. Baik, nah kegiatan pengelolaan arsip di kita akan mulai mengenai arsip dinamis. Oke. Bentar teman-teman, biar kelihatan di layar. Nah, kegiatan pengelolaan arsip dinamis ini ruang lingkupnya ada 4 ya, mulai dari penciptaan, kemudian penggunaan, pemeliharaan, dan juga penyusutan. Nah, jadi teman-teman di sini kita harus pegang ke 4 poin ini. Ini berdasarkan PP nomor 28 tahun 2012 ya. PP nomor 28 tahun 2012 ini tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Jadi Undang-Undang 43 tahun 2009 ini diuraikan ataupun di dalamnya ini mengenai pelaksanaannya ada di PP ataupun peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012. Nah, dan di sini mengenai hal-hal yang akan dijelaskan ini sesuai dengan PP nomor 28 tahun 2012. Yang pertama ini penciptaan. Nah, dalam pengelolaan arsip dinamis, poin penciptaan ini ataupun proses penciptaan ini tidak luput dari ataupun harus memperhatikan hal-hal ini. Yang pertama mengenai tata naskah dinas, kemudian klasifikasi arsip, sistem klasifikasi, kemudian keamanan dan akses arsip. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan tata naskah dinas? Nah, tata naskah dinas ini adalah pengaturan tentang jenis, format, penyimpanan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan media yang digunakan dalam
komunikasi kedinasan. Jadi teman-teman, tata naskah dinas ini sudah ditentukan ya jenisnya seperti apa, kemudian formatnya bagaimana, penyimpanannya bagaimana, pengamanannya seperti apa, pengabsahannya seperti apa, sampai dengan distribusi dan juga media yang digunakannya itu apa gitu ya. Nah, jadi ketika proses penciptaan, misalkan kita akan proses pembuatan surat, berarti sudah ada formatnya, format surat itu seperti apa, sudah ada tata naskahnya yang harus dibuat seperti apa. Kemudian yang kedua, kita harus menggolongkan kepada klasifikasi arsip. Klasifikasinya ini klasifikasi apa gitu. Sehingga nanti salah satunya klasifikasi ini mengenai pola pengaturan arsip ya. Jadi pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan, fungsi, tugas instansi menjadi beberapa kategori untuk informasi kearsipan. Jadi harus ada pengklasifikasian ya. Jadi arsip yang dibuat ini misalkan kita membuat surat, klasifikasinya ini masuk di klasifikasi apa, sehingga nanti ini akan bisa memudahkan atau pola pengaturan arsipnya ini berjenjang dan hasil pelaksanaannya pun juga untuk instansi bisa gampang memudahkan kategori unit pelaksana kearsipannya gitu. Kemudian selanjutnya ada sistem klasifikasi. Nah, kalau untuk sistem klasifikasi ini sendiri, ini agar bisa tingkat keamanan dan akses arsip gitu ya, sehingga arsip yang disusun ini sebagai dasar dan untuk melindungi hak dan juga harus mudah diakses oleh publik gitu. Jadi ini sistem klasifikasinya. Kemudian ada keamanan dan akses arsip. Jadi tingkat keamanannya seperti apa, arsipnya juga seperti apa. Jadi biasanya arsip itu ataupun dalam proses penciptaan arsip itu nanti termasuk kategori mana gitu. Ini termasuk kategori biasa saja ataupun penting atau sangat penting atau rahasia atau umum gitu dan lain sebagainya. Itu ada termasuk dalam sistem klasifikasi dan keamanan serta akses arsip. Ini dalam proses penciptaan. Nah, penciptaan ini terbagi menjadi dua. Ada pembuatan dan juga ada penerimaan. Nah, untuk pembuatan ini, ketika proses dibuat ini ada registrasi dan distribusi serta pengendalian. Jadi 3 proses ini dilakukan dalam pembuatan ataupun penerimaan. Jadi suatu arsip yang mengalami proses pembuatan itu nanti harus dilakukan registrasi dan distribusi. Registrasi dan distribusi ini termasuk ke dalam dokumentasi. Jadi proses pendokumentasian suatu arsip itu, proses registrasi dan distribusi ini termasuk dalam proses dokumentasi arsip itu. Kemudian setelah penciptaan kita akan masuk ke dalam penggunaan. Jadi penggunaan arsip itu seperti apa? Penggunaan arsip ini harus sesuai dengan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Jadi arsip yang akan digunakan ini sifatnya seperti apa, klasifikasinya ini seperti apa, dan akses arsipnya ini untuk siapa. Jadi penggunaannya ini kita bisa lihat ini yang pertama penggunaannya untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat atau alih media. Nah, ini kategorinya seperti apa? Kalau memang misalkan untuk penggunaannya ini memang sifat ataupun tingkat keamanannya itu harus aman, harus rahasia, misalkan tidak untuk kepentingan halayak umum, maka salah satunya berarti ini untuk kepentingan pemerintah. Meskipun kepentingan pemerintah ini ujung-ujungnya kan adalah untuk kepentingan masyarakat. Tapi apabila sifatnya ini memang rahasia dan tidak dipublis untuk umum, berarti tidak masuk ke alih media. Atau sebaliknya kalau memang klasifikasi arsipnya ini arsip yang bisa dipublis ataupun dalam penggunaannya bisa dipublis ke halayak umum, maka bisa ke alih media gitu. Kemudian selanjutnya ini dalam proses pemeliharaan. Nah, proses pemeliharaan ini terbagi menjadi beberapa poin, menjadi 5 poin. Yang pertama adalah pemberkasan arsip aktif. Nah, dalam proses pemberkasan arsip aktif ini juga melihat yang tadi ya, klasifikasi arsipnya ini kemana klasifikasinya. Kemudian fisiknya tertera, informasi arsip, daftar arsip aktif. Kemudian ada penataan arsip inaktif,
Ini sama arsip yang aktif ataupun inaktif pun juga fisiknya harus tertata, kemudian informasi arsip, daftar arsip inaktif. Jadi, dalam proses pemeliharaan ini dilakukan pemberkasan arsip yang aktif. Jadi sesuai dengan klasifikasi arsip. Kalau memang retensinya ini masih kategori aktif ya, belum habis masa retensinya. Nanti akan ada jadwal retensi arsip ya. Kalau memang retensinya ini masih aktif, itu tetap secara fisik arsip tersebut fisiknya juga harus tertata, kemudian informasi arsip dan juga daftar masuk ke dalam daftar arsip aktif. Tetapi apabila arsipnya ini inaktif, maka tetap harus melakukan penataan arsip inaktif, kemudian fisiknya juga sama harus tertata, informasi arsip, dan juga daftar arsip inaktif. Jadi ini ada daftarnya ya. Ada daftar arsip aktif dan juga daftar arsip inaktif, dan ini nanti akan termasuk terjaga dan umum. Kemudian berikutnya ini adalah proses penyimpanan arsip ya. Proses penyimpanan arsip ini tentunya sesuai dengan tata caranya dalam proses penyimpanan arsip. Kemudian ada juga alih media arsip. Alih media ini, jadi misalkan arsipnya ini bentuknya fisik, nanti bisa alih media, apakah bisa didigitalisasi, nanti dari fisik bisa mengalami proses pendigitalan, misalkan di scan atau nanti proses arsipnya jadi digital dan sebagainya. Kemudian ini ada dalam proses pemeliharaan pengelolaan arsip dinamis itu ada program arsip vital. Program arsip vital ini yaitu identifikasi, kemudian pelindungan dan pengamanan, penyelamatan, dan pemulihan. Nah, ini program arsip vital. Jadi memang kalau arsip vital itu jelas ya, arsipnya ini harus diidentifikasi, kemudian pelindungan, pengamanan, penyelamatan, dan pemulihan. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam penyusutan. Nah, arsip itu bisa masuk dalam proses penyusutan, dalam proses pengelolaan arsip dinamis. Ini melihat jadwal retensi arsip ya. Kalau misalkan kita melihat jadwal retensi arsip dan memang ini harus sudah masuk ke dalam penyusutan, dalam pengelolaan arsip dinamis, maka proses yang dilakukan itu melalui 3 tahap. Yang pertama ini adalah pemindahan arsip inaktif. Nah, proses pemindahan arsip inaktif ini dilakukan, yang pertama adalah menyeleksi dulu arsip. Jadi dilakukan dulu penyeleksian, memperhatikan jadwal retensi arsip ya tentunya. Kemudian membuat daftar dan melakukan penataan ya. Ini dalam proses pemindahan arsip inaktif. Kemudian kita lihat juga kalau memang sudah habis masa retensinya, ini juga bisa melakukan pemusnahan arsip. Ketika arsipnya sudah inaktif, kemudian sudah habis jadwal retensi arsipnya ataupun sudah habis masa retensi, maka dilakukan pemusnahan arsip. Tentunya ini dengan prosedur ya, dengan prosedur dan dokumentasi. Kalau misalkan arsip fisik dan memang kategorinya itu sudah termasuk ke dalam arsip inaktif dan memang sudah habis masa retensi, maka ini dilakukan pemusnahan arsip, dan tentunya pemusnahan arsip ini juga harus dilakukan sesuai dengan prosedur gitu. Prosedur di sini artinya kita sesuaikan dengan prosedur pemusnahan arsip tadi ya. Jadi apakah dihancurkan dan lain sebagainya. Kemudian sudah terdokumentasikan tentunya. Apalagi kalau misalkan memang arsip yang kategori inaktif dan habis masa retensi ini sudah dialihkan tadi ya, sudah
alihkan media arsip, misalkan sudah digitalisasi, otomatis arsip fisiknya ini memang bisa dilakukan pemusnahan arsip tetapi sesuai dengan prosedur. Kemudian berikutnya ini ada dalam proses penyusutan, ini ada penyerahan arsip statis. Nah ini apabila dalam proses, jadi arsip ini sebelum masuk ke dalam arsip statis ini, tentunya semua arsip itu awalnya adalah arsip dinamis dan arsip aktif dan ada proses penciptaannya ya. Nah ketika proses penciptaan, kemudian dalam proses penggunaan, kemudian pemeliharaan dan jadwal retensi arsipnya ini sudah memasuki masa retensi dan juga sudah jadi arsip yang inaktif, kemudian sudah tidak digunakan lagi, masa retensinya sudah habis, tidak semua arsip itu akan dimusnahkan. Ada beberapa arsip yang memang termasuk kategori arsip statis ya. Nanti kita akan bahas mengenai pengelolaan arsip statis. Tapi sebelumnya arsip statis ini seperti apa? Jadi arsip statis ini juga nanti akan kita bahas, ada beberapa kategori ya. Arsip statis ini memang ada, diantaranya juga ada arsip arsip terjaga, terus kemudian dalam prosesnya juga pengelolaan arsip statis ini ada akuisisi, ada pengolahan, ada preservasi, dan juga dalam aksesnya ini juga diperhatikan. Nah, jadi arsip statis ini kita harus melihat sama prosedurnya dan kemudian dokumentasi. Biasanya arsip statis ini sudah dialihkan ya kepada bagian pengelolaan arsip ataupun juga disebutnya tempat pengolahan arsip gitu. Nah, mungkin seperti itu teman-teman, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 ini tentang kearsipan, ataupun juga PP nomor 28 tahun 2012 ini tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Ini mengenai pengelolaan arsip dinamis. Dan selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai pengelolaan arsip statis, teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada beberapa hal ataupun beberapa kekurangan dalam penyampaian. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.